Belajar itu bukan harus melulu tentang duduk di bangku sekolah, dan mendapatkan ilmu bukan harus melulu dengan menempuh pendidikan formal, dan memiliki ijazah setinggi apapun tidak mencerminkan karakter individu setiap orang. Kita mungkin sempat berpikir, ngapain sih harus sekolah? Ngapain sih harus punya ilmu? Ngapain sih harus belajar? Ngapain sih capek-capek buat mendapatkan sebuah ilmu? Di pendidikan formal contohnya, setiap hari Senin sampai Jumat itu, bahkan sampai ada yang hari Sabtu, itu harus bangun pagi, masuk kelas, duduk berjam-jam, dengerin guru ngomong, ngerjain tugas yang gak selesai-selesai tuh, ada lagi, tahu-tahu ujian, terus dapat nilai memuaskan, belum tentu. Kadang malah hal itu tuh bikin kita kecewa, dan itu terjadi terus menerus bertahun-tahun lamanya. Tapi di balik keluhan itu ya, itu tanpa kita sadar itu kita mampu loh sebenarnya. Kita bisa loh ngelewatin itu semua. Kita itu akhirnya bisa lulus loh gitu. Toh kita juga sampai saat ini akhirnya bisa hidup gitu. Ya walaupun telah melalui alur-alur yang stres ya, bisa dibilang pusing ya gitu. Tapi kita itu akhirnya bisa gitu ngelewatin itu semua. Yang tiap hari kadang ada aja alurnya kayak ngelawan raja terakhir lah gitu. Ya capek lah pokoknya gitu. Tapi menurut saya pribadi, kenapa harus berpendidikan? Kenapa harus berilmu? Pendidikan itu bukan soal nilai aja, bukan soal rapot yang memuaskan, atau bahkan soal cuma dapat ijazah gitu. Pendidikan itu atau menjadi berilmu itu bisa bikin kita jadi manusia yang baik. Kenapa begitu? Ya betul, kita itu hidup tidak bisa lepas dari ilmu. Contoh kecilnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu makan. Makan yang baik dan benar itu kayak gimana sih? Kan gak mungkin tangan kita kotor, itu kita makan tanpa alat bantu kayak sendok atau garpu atau sejenisnya, alat bantu lainnya. Gak mungkin dong tangan kita kotor kita main asal makan gitu. Dan dari makanannya pun juga kita lihat dong, gak mungkin kayak kotor apa ya, gak layak lah gitu terus kita main asal makan gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang lain, mungkin masih ada ya, karena faktor-faktor ekonomi yang bisa dibilang kurang. Tapi kalau secara sehat gitu, kita nggak mungkin dong seusaha semaksimal mungkin kita makan dengan makanan kayak gitu kan. Ada ilmunya lah, ada apa ya, adabnya, caranya biar kita itu makan sehat gitu. Terus juga minum, kita juga kan nggak mungkin minum sembarangan kayak air kotor kita minum, air belum matang kita minum, kan nggak mungkin. Kita perlu masak dulu pakai kompor. Nah itu ada ilmunya lagi, nggak mungkin kita main calain kompor terus tiba-tiba matang, kan enggak, nyalain gas ada ilmunya lagi gitu. Jadi di kehidupan kita itu kita nggak bisa lepas lah dari yang namanya ilmu gitu. Dan di kehidupan sehari-hari pun ada lagi beberapa hal yang harus disertai dengan ilmu gitu. Kalau di keyakinan saya ya, di dalam agama saya, di agama Islam itu, makanya betul yang dikatakan Nabi itu bahwa mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Dan kewajiban ini bukan bisa diwakilkan oleh orang lain gitu. Kewajiban di sini tuh harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang, bukan bisa diwakilkan. Karena buat menjalankan hidup masing-masing itu toh kan kita sendiri gitu, bukan diwakilkan oleh orang lain gitu.
makan lah, kita lapar makan, nggak mungkin kan yang makan orang lain, pasti kan kita gitu, contoh kecilnya. Nah, berkaitan dengan pendidikan yang sedang saya tempuh ini, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Umumnya pandangan saya dan kebanyakan orang itu, setelah lulus kemungkinan itu saya akan menjadi seorang guru, berprofesi sebagai seorang guru gitu. Nah, baru bicara soal itu, saya ingin coba sedikit flashback dari pengalaman saya beberapa tahun lalu pada saat di bangku sekolah. Itu pada saat saya kelas 2 SMP, saya ketemu sama seorang guru bernama Pak Syahid Maulana. Beliau ini salah satu guru di sekolahan di daerah Jakarta Utara. Ada satu momen dimana saat itu saya sedang ada masalah. Adalah satu masalah ya karena kelakuan saya juga gitu, dan saya itu ngerasa capek gitu. Kenapa sih sekolah harus ada gitu? Kenapa sih saya harus melakukan pendidikan setiap hari? Saya ngerasa capek, dan ya mungkin pada saat itu juga cara berpikir saya dan mungkin mental saya juga masih ya kekanak-kanakan ya, namanya SMP kelas 2 gitu ya. Lalu tuh Pak Said itu merespon dengan baiknya itu, beliau ngomong ke saya, "Kenapa Wan? Ada apa Wan? Coba cerita ke Bapak, ngobrol, kali Bapak bisa bantu, atau ada masalah yang sekiranya kamu itu gak kuat jalanin, coba cerita ke Bapak," gitulah kurang lebih. Dan itu juga akhirnya kan saya ceritain ke beliau masalah-masalah saya, keluhan-keluhan saya, dan respon beliau itu yang keinget sampai sekarang itu ya kurang lebih kayak gini, "Capek ya, emang jalanin hidup ini berpendidikan itu capek ya Wan, tapi kamu itu harus tahu, kamu harus ingat, hidup itu gak mau nungguin kamu. Mau kamu capek, mau kamu sakit, mau kamu leha-leha, hidup itu gak mau nungguin kamu. Kamu capek sekarang menjalanin pendidikan, capek sekolah, ya dunia tetap berjalan, gak nungguin kamu." Kurang lebih begitu. Nah, dari ucapan beliau itu akhirnya ya bikin saya sadar sih saat ini bahwa profesi seorang guru itu bukan cuman sekedar ngajar, bukan cuman sekedar berbicara di hadapan para muridnya, memberikan ilmu lalu pulang. Enggak. Tugas guru itu enggak cuma itu. Mereka itu bisa dibilang sebagai penuntun. Ya bisa dibilang penuntun kita untuk berbuat baik gitu, menjadi manusia yang baik. Mereka itu bukan cuman ngajar sekadar teori sama rumus doang, enggak. Mereka itu memberi contoh dan menjadi contoh untuk para muridnya. Biar apa? Biar kita itu menjadi orang yang berilmu dengan disertai karakteristik yang baik gitu. Buah baik dari beliau yang lain pun yang saya dapatkan dari tuntunan, nasihat beliau menjadi motivasi saya untuk menjalankan pendidikan saat ini banyak lah. Ya salah satu contohnya itu saya akhirnya bisa kuliah di Unindra ini, bisa ambil jurusan ini pun itu merupakan salah satu motivasi beliau. Pasti banyak lah hal-hal lain dari beliau, nasihat-nasihat dari beliau itu yang nggak mungkin saya ceritakan di sini gitu. Kita itu kadang suka nggak sadar kalau jadi guru itu ternyata bukan kerjaan yang gampang. Ya mereka itu harus ekstra sabar lah ngadepin murid yang macam-macam karakteristiknya. Bahkan guru juga harus siap mental kalau misalkan ada murid yang secara perbuatan ataupun ucapan itu kurang sopan gitu. Dan yang bikin sedihnya itu kadang penghargaan atau benefit yang didapat oleh guru itu gak sebanding lah sama perjuangannya.
Maka pantas di dalam sebuah ucapan itu dikatakan guru itu merupakan pemberi makan bagi ruh kita, sedangkan orang tua kandung secara biologis itu pemberi makan bagi jasad kita. Dalam artian di sini tuh guru itu ngasih makan kepada batin kita gitu, kepada ruh kita gitu. Nah, orang tua kita, orang tua kandung secara biologis itu ngasih makan jasad kita, ngasih makan wujud kita, zohir kita gitu, yang kelihatan gitu. Guru ngasih makan ruh kita gitu. Sebagai apa? Bekal pribadi untuk menjalankan hidup ini dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang penuh dengan ilmu. Dan dari perjuangan ataupun benefit yang mereka dapatkan yang gak sesuai itu, mereka itu tetap berjalan, tetap menjalankan profesinya sebagai guru karena mungkin mereka percaya bahwa ilmu itu adalah warisan dan mendidik itu adalah investasi, bukan untuk diri dia sendiri, bukan untuk si guru, bukan, tapi untuk masa depan si murid tersebut dan juga untuk masa depan bangsa. Cobalah pikir lagi, profesi kependidikan itu bukan profesi rendahan lah bisa dibilang. Justru ya dari mereka lahir dokter, insinyur, pemimpin, bahkan artis maupun politis. Dan menurut saya jangan berbicara soal keikhlasan lah di hadapan orang yang berprofesi sebagai guru. Ketulusan mereka, kesabaran mereka, keikhlasan mereka itu lebih dari sekedar kata. Guru itu pondasi bagi alur hidup kita, dan kayaknya tanpa mereka mungkin kita nggak ada hari ini. Jadi ya mulai sekarang ayolah kita lihat pendidikan itu bukan sebagai beban, tapi sebagai jalur untuk tumbuh. Dan profesi pendidikan bukan sebagai pilihan terakhir, tapi sebagai panggilan hati. Karena dalam dunia yang terus berubah, ada satu hal yang tetap ada, yaitu mereka yang mau mendidik dan kita yang mau terus belajar. Terima kasih, saya Muhammad Ikhwan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, kelas R2G.